Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasifa Yolanda Anastasia, SSI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Global Islamic School 2 Serpong, Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru PPG Daljak Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500121119. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Global Islamic School 2 Serpong untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan tema Iman kepada Hari Akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke, teman-teman semuanya sehat di sini? Sehat ya. Alhamdulillah kita sudah berkumpul lagi di kelas ini. Kita ketemu lagi sama teman-teman semuanya, sama Miss Yolan juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Hari ini hari apa, teman-teman? Hari Kamis. Miss Yolan pengen cek nih kesiapan hari Kamis. Biasanya kalau hari Kamis kita pakai baju apa ya? Batik. Semuanya pakai batik di sini? Pakai batik kita, batik sekolah kita harus dipakai setiap hari Kamis ya teman-teman ya. Dan cek kesiapan yang lain, ketertiban yang lain adalah di bagian gesper atau ikat pinggang. Coba Miss Yolan pengen cek ada nggak yang nggak pakai ikat pinggang hari ini? Pakai semuanya? Pakai ya? Oke, alhamdulillah kalau semuanya pakai. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, biar kelasnya semakin rame, biar kelasnya nggak bikin ngantuk, jadi kita mau ice breaking terlebih dahulu. Ya, siap for ice breaking teman-teman? Ya. Siap ya? Oke, satu kali tepuk semangat. 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 Oke, ada yang ngantuk pagi ini? Tidak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ngantuk, semuanya teman-teman sudah fresh, artinya kita sudah mulai bisa pembelajaran ini kita mulai bareng-bareng ya. Kita akan memulai dengan berdoa bersama. Siapa yang kebagian memimpin doa pagi ini? Naya, oke Naya boleh ke depan. Silakan pimpin doa. Ready to pray. Open your hands. Close your eyes. Prayer before studying. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Naya. Teman-teman, pagi ini Miss Yolan pengen cek juga kehadiran semua anggota di kelas. Semuanya sudah hadir di sini? Hadir ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada yang masuk hari ini. Alhamdulillah semuanya masuk full 100%. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Miss Yolan mau teman-teman menyanyikan satu lagu wajib nasional. Karena apa? Tujuannya kita mengingat lagu wajib nasional agar kita bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dalam diri kita. Biar kita bangga menjadi pelajar Indonesia. Oke, hari ini kita mau menyanyi bersama. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Hafal semuanya ya? Oke, boleh berdiri dulu teman-teman. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tidak hanya menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, kita juga harus bangga sebagai umat muslim yang beriman ya. Makanya kita akan memurojaah salah satu surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat, ada yang tahu di sini surat apa teman-teman? Al-Qari'ah. Masih hafal semuanya ya? Masih? Oke, kita murojaah bareng-bareng. Reciting surat Al-Qari'ah. Reciting surat Al-Qari'ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Alhamdulillah kita sudah murojaah bareng-bareng. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, Miss Yolan mau menentukan apa yang akan kita boleh di kelas ini lakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Miss Yolan akan membuat class agreement atau kesepakatan di dalam kelas ini. Ya kan? Tentunya di setiap tempat itu ada aturannya, teman-teman. Nah, Miss Yolan mau selama satu pembelajaran ke depan kita bisa mematuhi peraturan ini bersama-sama, ya. Yang pertama, class agreement-nya adalah ketika teman-teman mau ke toilet, silahkan izin terlebih dahulu. Ke siapa izinnya? Ke Miss Yolan, oke. Yang kedua, harus fokus ketika belajar. Tidak boleh ngantuk, tidak boleh main sama temennya, tidak boleh senggol-senggolan atau bermain yang berbahaya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran bab baru. Tapi sebelum masuk pembelajaran bab baru, Miss Yolan pengen tanya tentang pembelajaran kita yang lampau. Minggu lalu, ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Rania, boleh? Sholat jenazah, ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah mempelajari sholat jenazah. Apa itu sholat jenazah teman-teman? Sholat ketika ada mayat mati dan kita mendoakan. Nah, sholat yang diperuntukkan khusus untuk orang yang sudah meninggal, ya. Ada lagi sholat jenazah tipe lain. Kalau misalnya mayatnya atau jenazahnya tidak ada di depan kita, namanya sholat apa? Rakila? Sholat goib, ya. Alhamdulillah teman-teman masih ingat, Miss Yolan mau membahas tentang bab baru, yaitu iman kepada hari akhir. Ini masih ada sambungannya atau masih ada keterkaitannya dengan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas tentang sholatnya, yang sekarang kita mau membahas tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari akhir. Oke, sebelum Miss Yolan menyampaikan lebih lanjut, Miss Yolan mau jelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mengerti tentang iman kepada hari akhir, yang nomor 1 di sini teman-teman. Ya, kenapa kita harus mengerti tentang hari akhir? Karena hari akhir itu pasti akan datang. Entah itu kapan, hanya Allah yang tahu deadline-nya, timeline-nya. Nggak tahu tuh kapan kita akan menghadapi hari akhir ini. Tapi kita sebagai manusia diminta atau dianjurkan untuk tetap mempersiapkan. Barangkali kita kurang amal baiknya, kita kurang ibadahnya, makanya kita mempelajari bab ini. Seperti itu. Yang kedua, mengetahui jenis kiamat dan tanda-tandanya. Ternyata kiamat itu sudah kita rasakan di bumi, di tempat kita berpijak sekarang. Kita sudah tahu ada tanda-tanda kiamat. Yang kita tahu kan kiamat itu, semesta itu hancur lebur. Ya kan? Semuanya berantakan. Tapi ternyata ada tanda-tanda kiamat yang kita sudah rasakan bersama-sama sebelum yang kiamat betulnya itu datang. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang hikmah mempelajari bab ini. Jadi apa yang akan kita dapatkan kalau kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Nah, yang terakhir, bentuk dari teman-teman memahami tentang konsep materi ini, kita akan membuat poster sederhana. Posternya seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Oke, Miss Yolan mau tanya dulu nih, sebelum lebih jauh lagi ke dalam. Apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata hari akhir? Apa itu hari akhir? Edita? Hancurnya dunia. Evan, boleh melengkapi. Hari ketika hancurnya dunia. Sama ya teman-teman, yang kamu bayangin sama dengan apa yang Miss Yolan bayangkan. Kalau Miss Yolan mendengar kata hari akhir, hari kiamat, Miss Yolan membayangkan sejauh apapun Miss Yolan berlari, Miss Yolan tidak akan bisa selamat. Seperti itu. Itu yang juga teman-teman harus yakini. Jadi hari kiamat itu tidak ada satu orang pun yang akan selamat. Karena semuanya akan meninggal. Mau itu manusia, mau itu hewan, yang jabatannya tertinggi sekalipun, presiden, dan lain-lain, guru, anak murid, anak bayi, semuanya tidak akan ada yang selamat.
Itulah peristiwa hari akhir. Oke, menurutmu apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia ketika hari akhir datang? Bisa nggak teman-teman lari? Lari, pakai mobil misalnya. Teman-teman punya mobil tercanggih di dunia ini. Bisa nggak kita lari bawa mobil menghindari hari kiamat? Nggak akan bisa. Secanggih apapun teknologi, secanggih apapun di masa depan kita menemukan penemuan-penemuan, sekencang apapun kendaraan tersebut tidak akan bisa menghindari dari hari kiamat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nextnya iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Iman adalah sesuatu diyakini oleh hati, meyakini bahwa hari akhir akan benar datang terjadi. Allah juga menciptakan hari akhir bukan tanpa alasan, tapi semata-mata hanya agar manusia lebih menghargai waktu dan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Jadi teman-teman, adanya peristiwa hari akhir itu bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai manusia. Miss, serem ya di Islam ada istilah hari akhir seperti itu. Apakah itu menakut-nakuti kita tujuannya? Bukan sama sekali. Tapi Allah mau menunjukkan bahwa semua amal baik pasti ada balasannya. Nah, kita sebagai manusia, sebagai umat muslim harus meyakini nih hari akhir. Kalau yang kita upayakan untuk menuju hari akhir itu tidak ada yang sia-sia karena semuanya pasti perbuatan yang baik. Seperti itu. Nah, misalnya mau menjelaskan lagi apa itu hari akhir yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman ya, yaitu hari berakhirnya kehidupan manusia dan kehancuran alam semesta beserta seisinya. Pada hari itu semua akan hancur dan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, akan kekal dan abadi. Nanti ketika hari kiamat datang, kita semua ketakutan, orang tua lupa anak, anak lupa adik-adiknya, saudara lupa dengan saudara yang lain. Seperti itu. Kita sibuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Kita akan lupa dengan saudara sekandung kita. Nggak akan ada kepikiran, aku mau nyelamatin kucing aku dulu misalnya. Aku mau nyelamatin mama aku dulu. Tidak akan ada pemikiran seperti itu. Karena itu tadi, kita semuanya akan sibuk sendiri-sendiri. Yang kekal cuma satu, yaitu siapa teman-teman? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ada nama lain dari hari kiamat, ada hari akhir, ada as-saah dan yaumul kiamah. Yaumul kiamah itu bahasa Arab ya teman-teman, dari hari kiamat. Lihat, tanda-tanda kiamat sugro ada bencana alam. Ini yang tadi misalnya sudah spill di awal, ternyata kita sudah merasakan tanda-tanda kiamat, padahal kita belum tahu kiamat kapan datangnya. Contoh satu bencana alam yang teman-teman ketahui. Coba kelompok ini. Satu bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia misalnya. Ada apa? Tsunami Aceh, dahsyat banget itu. Kelompok sebelah sini. Ada gempa bumi. Kelompok yang di sini? Angin puting beliung. Kelompok terakhir? Ada banjir. Nah itu bencana-bencana yang luar biasa sudah terjadi di lingkungan kita ya. Kita lanjut. Tanda-tanda kiamat kubro. Hilangnya tulisan Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Nanti teman-teman akan ada suatu masa ketika pabrik-pabrik Al-Quran sudah tidak mencetak lagi mushaf Al-Quran dan Al-Quran itu akan menghilang dari dunia. Salah satu cara kita menjaga Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Makanya teman-teman punya pelajaran tahfiz, kita sebenarnya lagi mencegah kiamat itu datang. Seperti itu. Jadi teman-teman yang sekarang menjadi hafizo yang sedang berusaha menghafal Quran, itu lagi memperlambat tanda-tanda kiamat kubro datang. Karena nanti kalau sudah kiamat kubro datang, semua orang nggak ada yang hafal Al-Quran. Tidak ada satupun yang mengingat Al-Quran di dalam hati dan pikirannya. Itu nauzubillah ya teman-teman ya. Nah yang nomor 2, munculnya Dajjal. Siapa Dajjal? Makhluk ciptaan Allah. Itu masih makhluk ciptaan Allah, Dajjal itu. Bagaimana fisiknya? Matanya satu, yang satunya buta. Fisiknya berbeda dari kita manusia. Yang digambarkan itu fisik Dajjal itu agak serem. Ya, detailnya itu banyak versi. Nah, Dajjal ini misalnya pernah sampaikan ke beberapa anak di kelas ini, ada satu surat yang bisa menghindari kita dari fitnah Dajjal ketika nanti hari kiamat. Surat apa itu? Al-Kahfi, betul. Barang siapa yang menghafal surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, maka dia akan dihindari dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, matahari terbit dari barat. Harusnya dari timur, tenggelamnya di barat, tapi ini malah kebalikannya.
Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini hikmahnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Memotivasi kita untuk berbuat baik, jelas. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk. Nah, ini teman-teman ya yang harus kita ingat-ingat. Dan yang terakhir, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah ada satu video yang mau Miss Yolan tunjukkan ke teman-teman. Video ini kita akan saksikan bareng-bareng, tapi Miss Yolan mau tolong ketua kelompok maju dulu ke depan, ke sebelah sini. Nah, jadi syarat nonton video ini adalah mempunyai tiket masuk. Miss Yolan sudah siapkan tiket untuk 4 kelompok. Ya, kelompok yang dapat ini berarti boleh nonton video hari ini. Silakan ke ketua kelompok maju ke depan. Nih ya, kamu kelompok berapa? Oke. Oke, boleh kembali ke tempatnya lagi. Besar sekali ya Bu, kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Acuma percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu, gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Acuma hari kiamat, gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat, apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu yaumul kiamat, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Oke, gimana teman-teman? Paham tadi apa yang disampaikan di video? Paham ya? Oke, biar teman-teman tambah seger, Miss Yolan punya satu game sebelum kita masuk ke tugas selanjutnya. Siapa yang di sini mau main game? Oh, semuanya. Oke, silakan berdiri. Miss Yolan cuma butuh satu penghapus di tengah-tengah. Satu kelompok, satu penghapus di tengah-tengah. Oke, biar gak ngantuk semuanya stretching. Angkat tangannya ke atas semuanya. Ya. Geser ke samping. Geser samping lagi. Oke. Teman-teman, fokus. Nama gamenya adalah head, shoulder, knees, and take. Oke? Head, shoulder, knees, and take. Nanti Miss Yolan akan bernyanyi. Teman-teman silahkan ambil, rebut penghapusnya yang ada di tengah-tengah meja kalau Miss Yolan mengucapkan kata take. Oke? Oke, sekarang kita trial dulu. Head, shoulder, knees, and toes. Knees, and toes. Knees, and toes. Head, shoulder, knees, and toes. Knees, and take. Oke, siapa yang dapat? Wah, ini harus sengit banget nih kompetisinya nih teman-teman nih. Oke, sekarang perjanjian lain adalah semuanya harus mengikuti gerakan Miss Yolan. Where is your head? Ini kepala. Ini apa? Shoulder. Pundak teman-teman. Knees. Sebelah sini. And toes. Ke bawah. Semuanya harus mengikuti. Ya, jadi nggak ada yang udah ancang-ancang duluan mengambil penghapus. Bisa? Bisa ya? Oke, kita mulai. Head, shoulder, knees, and toes. Knees, and toes. Knees, and toes. Head, shoulder, head, shoulder, head. Shoulder, head, shoulder, knees, and toes. Knees, and toes. Knees, and take. Siapa yang dapat? Kelompok ini? Naya. Kelompok sini? Kai. Kelompok ujung? Kiandra. The last one? Aziza. Setelah ini Miss Yolan mau memberikan satu project. Teman-teman masih ingat di awal pembelajaran, Miss Yolan jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membuat poster sederhana tentang hari kiamat. Sudah dapat tiket semuanya? Silakan buka tiketnya. Apa isi di dalam tiketnya? Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, perintahnya adalah 3 cara menghadapi atau mempersiapkan hari kiamat menurut versi kelompok masing-masing. Miss, aku dengan cara ini. Boleh. Kelompok lain dengan cara itu. Bebas. Ya. Miss Yolan kasih waktu selama 10 menit, silahkan mengerjakan poster. Satu kelompok akan mendapatkan 1 kertas. Ini contoh poster yang Miss Yolan buat. Ya, Miss Yolan mengajak untuk orang-orang agar segera bertobat karena kiamat sudah dekat. Tapi ini cuma 1 aja.
Gitu, teman-teman bisa membuat versi 3-nya. Oke, kelompok ini mau bikin apa dulu rencananya? Mau bikin tulisannya dulu atau mau langsung ke gambarnya? Tulisannya dulu, oke. Berarti tulisan bagian Rania. Nanti yang gambar bagian siapa? Kamu, oke. Oke, nah teman-teman yang lain bisa kerjakan hal-hal berikut buat nanti kasih insight ke Kai. Kira-kira Kai harus gambar apa? Ini? Coba dipelajari dulu. Maksudnya apa? Siapa tahu bisa buat tambah-tambahan, begitu ya. Tapi kalaupun tidak dipakai nggak apa-apa. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Kalau tidak selesai, tidak apa-apa, semampunya aja, sebisanya aja. Yang penting sudah ada 3 cara yang tadi diminta di dalam tiket. Oke, silakan kembali lagi ke tempat masing-masing. Silakan duduk dengan tertib. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing grup. Ya, semuanya sudah bikin poster dengan baik, dengan rapih, kreatif banget. Tadi Miss Yolan sudah keliling, teman-teman semuanya sudah bisa membuat posternya dengan sangat baik. Oke, sudah siap ya teman-teman ya? Silahkan maju ke depan untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok 1. Silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dong. Cakep. Jawab salam yang keras dong. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan grup 1 dan ini 3 cara kami menghadapi hari kiamat, yaitu memperbanyak amal baik. Dari kedua itu menghindari sikap sombong. Yang ketiga menghindari perbuatan maksiat. Wah, keren banget teman-teman, tepuk tangan dong semuanya. Keren banget. Terima kasih kelompok 1. Silakan ditutup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren banget kelompok 1 presentasinya, posternya juga oke banget. Kita lanjut ke kelompok 2 di sebelah sana. Silakan maju kelompok 2. Ini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan tentang 3 cara untuk menghadapi hari kiamat. Yang pertama adalah rajin beribadah. Yang kedua adalah selalu jujur. Dan yang ketiga itu selalu menjaga aurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Keren banget kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk lagi. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan maju kelompok 3 ke depan. Siapa ketua kelompoknya? Rakila. Oke, silakan berbaris yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan 3 cara menghadapi hari akhir. Di sini ada Abdullah, ada Davian, ada aku, Rakila, ada Naya, ada Narin, ada Rahim, ada Faiza. Oke. 1. Memperbanyak ibadah. 2. Menghafal ayat-ayat di dalam Quran. 3. Menghindari perbuatan yang buruk. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Keren banget kelompok 3 presentasinya ya. Kita lanjut kelompok terakhir, kelompok bontot, yaitu kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Iyas, Yanda, Aisyah, dan Karina. Dan ini adalah 3 cara menghadapi hari akhir tersebut. Yang pertama adalah saudara bertaubat dan beribadah kepada Allah. Kedua, beribadah kepada Allah. Ketiga adalah percaya bahwa ada hari kiamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya buat kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan kembali lagi.
Oke, alhamdulillah ya teman-teman, semuanya sudah presentasi. Tadi presentasinya bagus-bagus, semuanya jawabannya nyambung dengan pertanyaan yang diminta di tiket yang sudah Michelan berikan. Sekarang kita akan mengevaluasi hasil pembelajaran kita. Nah, evaluasi ini Michelan pengen tanya dulu nih, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir? Michelan mau ada beberapa orang mungkin yang mau menyampaikan opini tentang apa yang didapat dalam pembelajaran hari ini. Silakan angkat tangannya. Rania, boleh? Nah, agar manusia takut masuk neraka dan mereka rajin beribadah, lebih meningkatkan ibadah. Betul, Rania. Selanjutnya, ada kalau versi Edita mengerti kalau hari kiamat itu bukan untuk nakut-nakutin tujuannya, tetapi untuk mengingatkan kita kepada Allah dan memperbanyak ibadah kita. Nah, karena teman-teman sudah mereview, sudah mengevaluasi, Michelan mau ada satu kegiatan terakhir. Michelan akan berikan satu lembar kerja siswa yang nanti akan dikerjakan per individu. Silakan dikerjakan. Ketua kelompok boleh bantu Michelan maju ke depan. Oke. Berapa orang? 5 orang. Kerjanya? Oke, Michelan akan jelaskan sedikit ya teman-teman. Di sini ada nama dan kelas, silakan diisi namanya dan kelasnya. Ada judul besarnya, Iman kepada Hari Akhir. Ini termasuk dari LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini lembarnya, lembar individu, jadi harus dikerjakan per masing-masing siswa. Ada 3 pertanyaan di dalam lembaran ini. Ada kiamat sugro dan disuruh menyebutkan 3 tanda-tandanya, dan sampai terakhir ya, kiamat kubro, sebutkan 3 tanda-tandanya, dan yang terakhir ada hikmah. Silahkan dikerjakan. Oke, ketua kelompok silahkan kumpulkan ya. Punya Evan sudah? Oke, alhamdulillah teman-teman ya, dari LKPD yang Michelan berikan semuanya sudah mengisi jawabannya dengan benar dan baik. Jadi Michelan harap teman-teman semuanya sudah benar-benar mengerti. Gimana? Ada yang sulit di pelajaran kali ini? Di bab ini? Ada yang masih kurang jelas dan harus dipertanyakan? Tidak? Oke, alhamdulillah. Berarti teman-teman semuanya sudah mengerti. Setelah ini Michelan mau mengajak teman-teman untuk merefleksi diri. Nah, apa tujuan kita merefleksi diri di akhir pembelajaran? Agar pembelajaran yang kita tahu, yang kita pelajari hari ini, itu bisa lebih nancep ke kita, bisa lebih kita pelajari lagi, bisa lebih kita ingat-ingat. Ya, coba baca bareng-bareng teman-teman yang ada di layar. 1, 2, 3. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, cara kita merefleksi diri dari bab ini adalah kita akan semakin sadar kalau kematian itu pasti akan terjadi. Entah itu kematiannya ketika kiamat atau bahkan sebelum kiamat, kita nggak pernah tahu kapan kita akan menghadapi hari-hari besar seperti itu. Jadi tugas kita apa sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa? Kita harus apa yang pertama teman-teman? Sholat diperbanyak, apalagi? Bersedekah, lalu menghilangkan keburukan di sekitar kita. Yang terakhir, ada lagi yang mau menambahkan? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar ya teman-teman ya? Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita closing, tutup pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan dipimpin doanya untuk kepulangan. Siapa yang bertugas hari ini? Faiza, silahkan. Be ready to pray. Open your hands. Close my eyes. Prayer after studying. Rob subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Faiza. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikut pelajaran Islamik hari ini. Jangan lupa nanti ketika pulang, hati-hati di jalan, jangan sampai ada barang yang tertinggal, dan jangan lupa untuk
tetap berbuat baik dimanapun kita berada. Seperti itu teman-teman ya. Bicara tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.